Mereka pokoknya dalam beras 10 kilo ini saya harus mempunyai untung 10.000. Entah itu modalnya 10 kilo beras ini entah 100.000, 200.000 atau 1 juta. Pokoknya saya dalam 10 kilo beras ini mendapatkan keuntungan 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Untuk teman-teman semua ya, di video kali ini saya ingin mengulas atau ingin mengungkapkan apa yang menjadi kendala orang kita itu kalah bersaing dengan para pendatang. Saya di sini tidak ingin mengunggulkan satu golongan dan merendahkan golongan yang lain, tidak teman-teman, tapi ini hanya untuk wawasan saja. Ini hanya untuk pengetahuan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini bisa menjadi dasar untuk kalian dalam memulai sebuah usaha. Oh, rupanya kesalahannya seperti ini. Oh, rupanya jualannya itu harus seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi, saya ingin membandingkannya. Toko Cina itu kok bisa lebih laris daripada toko milik pribumi. Apa penyebabnya? Apakah itu memang orang Cina itu punya dukun yang kuat, punya dukun yang manjur, ataukah pribumi ini tidak memakai dukun? Apakah kendalanya itu karena dukun atau karena yang lain, teman-teman? Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama adalah kalau toko pribumi itu, teman-teman, biasanya itu jualannya lebih mahal. Kalau toko Cina itu biasanya lebih murah. Jadi toko Cina ini jualannya itu lebih laris karena yang namanya pembeli ya pastinya ingin membeli barang yang murah dengan kualitas yang baik. Nah, kalau toko-toko pribumi ini biasanya itu lebih mahal. Nah, lebih mahalnya ini itu karena apa? Nah, itu dilanjutkan dengan yang kedua, teman-teman. Mengapa toko Cina itu lebih laris dan toko pribumi cenderung lebih sepi? Itu kalau toko pribumi biasanya mereka itu menghitung untung dahulu. Nah, kalau toko Cina ini yang dihitung itu modal dulu. Nah, saya ambil contoh begini, teman-teman. Toko pribumi menjual beras 10 kilo. Nah, biasanya orang kita itu ya, orang pribumi menghitung untung dahulu, teman-teman. Mereka pokoknya dalam beras 10 kilo ini saya harus mempunyai untung 10.000. Entah itu modalnya 10 kilo beras ini entah 100.000, 200.000 atau 1 juta. Pokoknya saya dalam 10 kilo beras ini mendapatkan keuntungan 10.000. Jadi mindset mereka itu dibalik, teman-teman. Mereka mengambil keuntungan itu lebih besar daripada orang Cina, daripada toko Cina. Kalau toko Cina ini yang dihitung itu kebalikannya. Mereka menghitung modal dulu, teman-teman. Jika mereka modal beras 10 kilo ini 100.000, mereka akan mengambil keuntungan yang lebih tipis. Pokoknya itu keuntungannya mereka itu paling rendahkan, dimepetkan ke modal. Nah, inilah strategi mereka, para toko Cina ini, supaya toko-toko yang lain itu bisa mengambil barang dari mereka. Malah toko-toko lain ini, toko-toko pribumi kan biasanya kulakannya itu di toko-toko Cina, teman-teman, karena mereka itu menghitung modalnya dulu. Kalau orang pribumi ini 10 kilo itu harus mendapatkan keuntungan 10.000. Kalau toko Cina itu tidak, teman-teman. Mereka akan menghitung modal dulu. Misalnya modal 10 kilo beras ini 100.000. Nah, toko Cina ini
bisa mengambil keuntungan itu hanya 2.000. Nah, yang mereka kali-kali adalah banyaknya pembeli, bukannya banyaknya keuntungan per kilo beras tadi ya teman-teman. Itulah penyebabnya yang kedua. Dan lanjut ke penyebab yang ketiga ya teman-teman. Penyebab yang ketiga adalah toko pribumi ini biasanya tidak lengkap teman-teman. Mereka hanya menjual itu barang-barang yang seadanya saja. Kalau toko Cina itu sangat lengkap biasanya teman-teman. Misalnya toko beras. Toko beras itu kalau orang Cina akan ada gula, akan ada kopi, ada Pepsodent, ada sabun. Kalau toko pribumi itu hanya ya itu sajalah. Kalau jualan beras ya mungkin ada jajanan, ada gula, kopi, itu pun mereknya tidak lengkap. Nah, kalau toko Cina ini segala merek biasanya ada. Mereka akan menjual barang itu selengkap mungkin, walaupun stoknya tidak banyak tapi sangat lengkap. Karena begini ya teman-teman, biasanya itu kalau orang belanja itu tidak mau mutar-mutar. Kalau bisa belanja ya di satu tempat saja, di situ sudah lengkap, beres tinggal pulang. Nah, itulah mengapa ya kalau Indomaret sama Alfamart itu lebih laris daripada toko milik Pak Haji ya. Maaf, ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, ini hanya wawasan saja. Padahal di Alfamart atau Indomart itu barang-barangnya lebih mahal. Ya itu tadi teman-teman, karena di Alfamart atau Indomart itu sangat lengkap daripada toko milik Pak Haji. Kalau toko Pak Haji itu hanya menjual barang kebutuhan pokok saja. Kalau di Indomart, Alfamart itu apapun ada mainan anak-anak, ada buah-buahan dan lain-lain. Jadi orang itu istilahnya itu ya tidak mau mondar-mandir lah teman-teman, belanja ya cukup di satu tempat saja. Itulah penyebab yang ketiga. Kita lanjutkan ke penyebab yang keempat. Nah, pribumi ini nggak mau ribet teman-teman. Toko pribumi tidak mau ribet. Nah, kalau toko Cina itu mau ribet. Nah, begini maksud saya ambil contoh begini. Ada seseorang ingin membeli di toko pribumi. Dan kebetulan barang yang dicarinya itu tidak ada atau habis. Nah, kalau orang pribumi ini biasanya hanya akan menjawab ya nggak ada Pak, cari saja di toko lain. Biasanya orang pribumi itu menjawab seperti itu teman-teman. Lain halnya jika kita membeli di toko milik Cina, orang Cina. Ketika barang yang kita cari itu tidak ada, dia itu tetap ngomong ada dulu, dicari dulu. Kalau di tempat dia nggak ada, dia akan menelpon toko lain biasanya, channel lain, ada nggak barang ini. Nah, kalau ada diambilkan lalu diberikan kepada Anda, dijual kepada Anda. Walaupun itu tidak mendapatkan keuntungan si toko Cina itu, mereka tidak mengapa teman-teman. Karena apa? Mereka sangat mementingkan kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggan puas, di situ ada, waktu dicari itu walaupun nggak ada diusahakan ada. Berarti kan orangnya bertanggung jawab. Ini akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan itu lebih teman-teman. Dan orang itu pasti akan kembali lagi ke situ. Nah, mungkin itu saja ya wawasan kali ini. Penyebabnya mungkin banyak juga kata-kata saya yang keliru. Mohon maaf. Kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Yang baru menemukan channel saya ini, mohon subscribe dulu, aktifkan loncengnya, like video saya. Oke ya teman-teman, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.